Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Akramullah, NIT 19624-022, Prodi KPNK 3A. Dengan adanya saya di sini, saya ingin membahas tentang tinjauan psikologi tentang belajar. Penelitian awal yang mendasar teori belajar. Ada dua penelitian di sini. Yang pertama, proses belajar merupakan proses yang di dalamnya ada kaitan interaksi antara pengajar atau guru dengan penerima ajaran atau murid, dan adanya komunikasi timbal balik secara sadar maupun secara bawah sadar. Yang kedua, suatu aktivitas psikis atau mantra yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang mempengaruhi perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Pengertian belajar. Dalam perspektif psikologi, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang telah diperkuat. Menurut James O. Whittaker, belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Pengertian belajar menurut para ahli sangat banyak pengertian belajar menurut para ahli. Di sini ada dua pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hamalik 1992, belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku. Misalnya, pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. Yang kedua, menurut Hilgard dan Brouwer 1992, belajar adalah perubahan dalam pembuatan melalui aktivitas dan pengalaman. Ciri-ciri belajar. Belajar menyebabkan pertumbuhan pada aspek-aspek kepribadian yang berfungsi terus-menerus yang mempengaruhi pada proses belajar selanjutnya. Belajar hanya terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Belajar menghasilkan perubahan yang menyeluruh, melibatkan keseluruhan tingkah laku secara integral. Belajar merupakan kegiatan yang bertujuan arah yang ingin dicapai melalui proses belajar. Belajar berlangsung dari yang paling sederhana ke paling kompleks. Belajar adalah bentuk inklusivitas sosial dan gender sebagai konstruksi sosial di masyarakat, dan belajar adalah proses interaksi. Belajar ketiga, ada dampak perilaku belajar. Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang
manifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru terbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, dan kecakapan. Perubahan perilaku belajar antara lain yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja. Yang kedua, ada perubahan yang fungsional. Yang ketiga, ada perubahan berlaku secara keseluruhan. Yang keempat, ada perubahan yang bertujuan dan berarah. Yang kelima, ada perubahan yang bersifat positif. Gambaran tentang set belajar. Gambaran tentang set belajar ini ada pada aktivitas yang termasuk belajar. Suatu set adalah arah atau sikap terhadap pekerjaan. Di dalam suatu set terdapat berbagai alternatif objek ataupun materi. Manfaat dari set belajar ini adalah membuat si pelajar mempunyai kepekaan terhadap ketepatan berbagai alternatif tindakan mencapai tujuan. Terhadap beberapa alternatif objek atau materi, set ditolak atau dihindari, sedangkan beberapa objek atau materi yang lainnya dipilih sebagai set yang akan direalisasi dalam belajar. Apabila tidak ada set belajar, maka tidak akan banyak yang diperoleh dari belajar. Set belajar mengarahkan perhatian hal-hal yang relevan dengan kebutuhan dan motivasi si pelajar, serta menemukan tujuan atau alternatif tindakan yang paling baik. Ada beberapa aktivitas belajar. Yang pertama, mendengarkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita bergaul dengan orang-orang lain. Dalam pergaulan itu terjadi komunikasi verbal yang berupa percakapan. Percakapan memberikan situasi tersendiri bagi orang-orang yang terlibat ataupun yang tidak terlibat. Tapi secara tidak langsung mereka mendengar informasi. Situasi ini memberikan kesempatan pada seseorang untuk belajar. Seseorang akan menjadi belajar atau tidak dalam situasi ini, tergantung ada atau tidaknya kebutuhan, motivasi, dan set seseorang itu. Yang kedua, ada memandang. Memandang dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang dapat kita pandang, akan tetapi tidak semua pandangan atau penglihatan kita adalah belajar. Meskipun pandangan kita tertuju kepada objek visual. Apabila dalam diri kita tidak terdapat kebutuhan, motivasi, serta set tertentu untuk mencapai suatu tujuan, maka pandangan yang demikian tidak termasuk dalam belajar. Yang ketiga, ada mencium, meraba, dan mengecap. Nah, ini adalah aktivitas sensorik, seperti halnya pada mendengar dan memandang. Segenap stimuli yang dapat diraba, dicium, dan dicap merupakan situasi yang memberi kesempatan bagi seseorang untuk belajar. Hal aktivitas meraba, aktivitas mencium, ataupun aktivitas mengecap dapat didapatkan belajar apabila aktivitas-aktivitas itu didorong oleh kebutuhan motivasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan
set tertentu untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Yang keempat, ada menulis, mencatat. Setiap aktivitas penghindaran kita yang bertujuan akan memberikan kesan-kesan yang berguna bagi belajar kita selanjutnya. Kesan-kesan itu merupakan material untuk maksud-maksud belajar yang kita pelajari selanjutnya harus memberi kemungkinan untuk dipraktekkan. Beberapa material ini diantaranya terdapat di dalam buku-buku, di kelas, ataupun di buku catatan kita sendiri. Yang kelima, ada membaca. Seringkali ada orang yang membaca buku pelajaran sambil berbaring santai di tempat tidurnya hanya dengan maksud agar dia bisa tidur. Membaca semacam itu bukanlah aktivitas belajar. Dan ada pula orang yang membaca sambil berbaring dengan tujuan belajar. Menurut ilmu jiwa, membaca yang demikian belum dapat dikatakan sebagai belajar. Belajar adalah aktif. Dan membaca untuk keperluan belajar hendaknya dilakukan di meja belajar daripada di tempat tidur. Maka dengan sambil tiduran itu, perhatian dapat terbagi. Dengan demikian, belajar sambil tiduran mengganggu saat belajar. Yang keenam, ada membuat ringkasan. Banyak orang merasa terbantu dengan belajarnya karena menggunakan ringkasan materi yang dia buat. Ringkasan ini memang dapat membantu kita dalam hal mengingat atau mencari kembali materi dalam buku untuk masa-masa yang akan datang. Bagaimanapun juga, hanya membawa rangkuman itu belum cukup. Sementara membaca padahal hal-hal yang penting. Kita dapat garis bawahi hal-hal ini sangat membantu kita untuk usaha menemukan kembali material yang dibutuhkan di kemudian hari. Lanjut, yang ketujuh, mengamati tabel-tabel. Dalam buku ataupun lingkungan sering kita jumpai tabel-tabel diagram ataupun bagan-bagan. Material nonverbal semacam ini sangat berguna bagi kita dalam mempelajari material yang relevan itu. Demikian pula gambar-gambar, peta-peta, dan lain-lainnya dengan menjadi ilustratif yang membantu pemahaman kita tentang sesuatu hal. Yang 8, ada menyusun paper atau kertas kerja. Dalam membuat paper, terutama yang perlu mendapat perhatian ialah rumusan topik paper itu. Dan rumusan topik itu kita akan dapat menemukan material yang relevan. Kemudian kita perlu mengumpulkan materi itu yang akan ditulis tersebut ke dalam paper dengan mencetakkan pada buku, notes, atau kartu catatan. Yang kesembilan, ada mengingat. Mengingat dengan maksud agar ingat tentang sesuatu belum termasuk sebagai aktivitas belajar. Mengingat yang didasarkan atas kebutuhan serta kesadaran untuk mencapai tujuan lebih lanjut adalah termasuk aktivitas belajar, apalagi jika kita mengingat itu berhubungan dengan aktivitas-aktivitas belajar lainnya. Yang 10, ada berpikir. Objek serta tujuan. Berpikir adalah termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir, orang bisa memperoleh penemuan baru.
Setidak-tidaknya orang menjadi tahu tentang hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang terakhir ada latihan praktek. Latihan atau praktek adalah termasuk aktivitas belajar. Tentu saja, orang yang melaksanakan kegiatan berlatih tentu sudah mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat membangun sesuatu aspek pada dirinya sendiri. Orang yang berlatih atau berpraktek terarah kepada tujuan yang ingin dia tuju. Dalam berlatih atau berpraktek terjadi interaksi dan interaktif. Setidaknya subjek terjadi sudah interaktif dan terarah ke suatu tujuan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal belajar. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi hal belajar. Yang pertama ada faktor simulasi belajar. Dalam belajar banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, dan sekian banyak faktor yang mempengaruhinya itu dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu faktor simulasi belajar, faktor metode belajar, faktor individual. Yang dimaksud dengan faktor simulasi belajar itu segala hal yang di luar individu yang merangsang individu itu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Simulasi dalam hal ini mencakup material penegasan serta suasana lingkungan eksternal yang harus diterima atau dipelajari oleh si pelajar. Ada beberapa yang dikemukakan dalam yang berhubungan dengan faktor simulasi belajar. Yang pertama, ada panjangnya bahan pelajaran. Yang kedua, ada kesulitan bahan pelajaran. Yang ketiga, ada berartinya bahan pelajaran. Yang keempat, ada berat ringannya tugas. Yang kelima, suasana lingkungan eksternal. Yang kedua, ini ada faktor metode belajar. Metode mengajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi metode belajar untuk si pelajar. Dengan kata lain, metode yang dipakai guru sangat mempengaruhi dan menimbulkan perbedaan yang berarti bagi proses belajar si pelajar. Faktor-faktor belajar yang mempengaruhi hal tersebut seperti kegiatan berlatih atau praktek, overlearning and drill, resitasi dalam belajar, pengenalan tentang hasil belajar, belajar dengan keseluruhan dan bagian-bagian, penggunaan modalitas indera, penggunaan dalam belajar, bimbingan dalam belajar, kondisi-kondisi interaktif. Yang terakhir, ada faktor individual, faktor-faktor individual. Faktor-faktor individual ini pengaruhnya sangat besar terhadap belajar seseorang. Ada tugas pun faktor-faktor individual itu yang menyangkut kematangan, faktor usia kronologis, faktor perbedaan jasmani dan kelamin, faktor jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, kapasitas mental, kondisi kesehatan jasmani dan kondisi kesehatan rohani, dan yang terakhir motivasi. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Jikalau ada
salah kata mohon dimaafkan dan kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.